Saudara, meski dianggap dapat menciptakan klaster penyebaran virus di transportasi umum, kebijakan ganjil genap tetap diberlakukan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Meski demikian, Dishub DKI Jakarta menjamin akan ada evaluasi penerapannya setiap hari. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap melanjutkan kebijakan ganjil genap di tengah pembatasan sosial berskala besar transisi. Menurut Kadishub DKI Jakarta, Syafrin Liputo, dari evaluasi harian, ganjil genap justru menurunkan pergerakan masyarakat. Terlebih saat ini, masih berlaku pembatasan jumlah pegawai yang bekerja di kantor. Meski ada kenaikan 4% penumpang angkutan umum imbas ganjil genap, Syafrin menyebut peningkatan masih batas wajar, asal protokol kesehatan di angkutan umum diberlakukan secara ketat. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan terus melakukan evaluasi harian, mingguan, dan 1 bulan kemarin terpantau bahwa ada efektivitas penerapan kebijakan ganjil genap ditinjau dari kebijakan pembatasan pergerakan orang di Jakarta di tengah-tengah PSBB transisi. Jadi dari hasil pantauan kami memang kinerja lalu lintas itu peningkatannya masih sekitar 1-2%. Demikian juga dengan peningkatan dari sisi angkutan umum dan kecepatan. Sementara Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, mengkritisi kebijakan ganjil genap di masa pandemi. Menurutnya, dengan kebijakan ganjil genap justru dapat menciptakan klaster penyebaran virus di transportasi umum. Gembong Warsono menyarankan Pemprov DKI Jakarta dapat bersinergi dengan pemerintah pusat terkait penerapan ganjil genap di tengah pandemi. Ada kekhawatiran yang mendalam kaitan dengan kebijakan penerapan ganjil genap di DKI Jakarta ini. Maka yang kami sampaikan adalah kepada Pemprov DKI Jakarta bagaimana ada sinergisitas antara kebijakan pusat dan daerah. Sebelumnya, Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Doni Monardo kembali meminta Pemprov DKI Jakarta melakukan evaluasi terkait pemberlakuan ganjil genap. Doni menilai kebijakan pembatasan kendaraan berdasarkan plat nomor ganjil genap di Jakarta berdampak pada peningkatan jumlah penumpang di kereta listrik dan bus Transjakarta. Satgas menilai tren peningkatan kasus Corona Jakarta salah satunya berasal dari transportasi umum. Untuk transportasi umum, kita lihat tren peningkatan setelah diberlakukannya kebijakan ganjil genap. Ya. Yang pertama untuk kereta api, ada peningkatan 3,5%. Kemudian untuk Transjakarta itu antara 6-12%. Nah, yang kita perhitungkan adalah selama beberapa bulan kita kaji dengan tersedianya kereta api dan jumlah penumpang yang mencapai 400.000, maka penambahan 3,5% ini adalah angka yang cukup tinggi. Oleh karenanya dari Satgas memberikan masukan kepada pemerintah DKI sekiranya bisa dilakukan evaluasi. Pemberlakuan ganjil genap di wilayah DKI Jakarta efektif kembali 10 Agustus 2020 lalu di 25 ruas jalan. Meski di tengah kondisi pandemi seperti saat ini, bagi yang melanggar, aturan hukum masih tetap sama dengan sebelumnya, yakni para pelanggar bisa dikenakan denda maksimal Rp500.000. Tim Liputan, Kompas TV. Untuk mengetahui terkait polemik kebijakan ganjil genap di tengah pandemi, kita bergabung dengan Diki Budiman, epidemiolog Griffith University. Selamat siang Pak Diki, semoga sehat selalu. Selamat siang Mas Juno, sehat selalu. Ya, Pak Diki, ini polemik tentang penerapan ganjil genap yang masih berlaku di tengah pandemi dan juga mendapatkan sorotan dari Kasatgas COVID-19 Doni Monardo bahwa ada terjadi peningkatan warga yang menaiki transportasi umum yang tercatat ada 3,5% menggunakan KRL dan juga ada 6-12% menggunakan Transjakarta. Lalu bagaimana pandangan Anda bahwa Pemprov DKI tetap melanjutkan kebijakan ganjil genap di tengah pandemi ini, Pak Diki? Baik, yang pertama harus dilihat bahwa pertama ini adalah strategi tambahan ya. Jadi dalam satu strategi pandemi yang utama itu di testing dan tracing dan sebagainya. Nah, sifat seperti pengenaan ganjil genap ataupun misalnya ada daerah yang mengenakan
jam malam itu sifatnya adalah strategi tambahan. Karena sifatnya strategi tambahan, tentu saya setuju ini harus dievaluasi secara reguler. Nah, bila kita melihat potensi penularan COVID-19 ya secara global saja dari sisi pergerakan transportasi ini memang kisarannya memang tidak terlalu besar di 1-3%. Dan kalau kita lihat data di katakanlah Indonesia yang saat ini, KRL itu yang kita punya data 3% itu ada kasus bukan penularan tapi 3% dari satu rangkaian gerbong itu positif dari COVID. Nah, artinya pengenaan ganjil genap ini harus dilihat dan dilakukan dengan sangat komprehensif karena jangan sampai ada menimbulkan beban atau masalah di transportasi publik karena prinsip yang akan dicapai kan sebenarnya di social distancing-nya. Jadi ada pelonggaran atau pengurangan dari aktivitas masyarakat, mobilitas maupun konsentrasi dari penumpang umum. Ini yang jangan sampai terjadi. Nah, bagaimana jangan sampai terjadi? Nah, ini yang harus juga diperbaiki adalah masih adanya beberapa perkantoran yang belum juga menerapkan atau menyesuaikan dengan peraturan ini. Jangan sampai misalnya begini, karena pegawai kan tidak semua pegawai itu punya 2 kendaraan. Nah, ini otomatis ketika dia itu tidak pada hari yang dia bisa menggunakan kendaraan pribadinya, otomatis dia akan menggunakan kendaraan umum. Nah, ini yang harus dicari solusi atau diberi kemudahan dari kantor. Kalau bisa kerjanya selang-seling juga itu akan sangat bagus kan, akan mengurangi malah potensi pergerakan manusia di Jakarta ini. Jadi sekali lagi ini yang harus ada sinergi antara dan dikuatkan oleh masyarakat dalam arti tidak hanya individu masyarakat tapi juga aktor-aktor di masyarakat ini ya perkantoran dan segala macam ini. Ya, artinya Pemprov DKI Jakarta telah melakukan sejumlah kebijakan, salah satunya juga mengurangi kapasitas berkantor hingga 50% dan juga adanya ganjil genap untuk mengurangi mobilitas warga DKI Jakarta. Namun demikian Pak Diki, bahwa ini juga harus menjadi catatan, warga harus terpaksa beraktivitas. Dia juga harus melakukan rutinitas ke kantor dan juga geliat ekonomi juga harus tetap berjalan. Lalu bila catatan bahwa adanya yang dikhawatirkan klaster penularan di transportasi umum, lalu apa saja harusnya mitigasi yang segera harus dilaksanakan oleh Satgas? Nah, untuk penularan di transportasi umum, sekali lagi memang secara total ya di 1-3% ya, secara umum, proporsi umum. Namun ketika satu wilayah atau negara itu dalam kondisi seperti, katakanlah Jakarta ini sedang meningkat nih, itu rata-rata potensi penularan itu 20% ya di transportasi umum ketika potensi prevalensinya sedang tinggi. Nah, ini artinya cukup sangat besar potensinya. Nah, oleh sebab itu selain misalnya penambahan armada, tentu kapasitas dari setiap moda transportasi itu yang angka yang aman yang saya lihat dari rujukan di berbagai negara itu tidak lebih dari 35% kapasitas. Bukan 50% ya, rata-rata malah 25%. Dengan juga beberapa negara membuka jendela-jendela di moda transportasi itu supaya sirkulasi lebih lebih baik. Selain tentu adanya protokol kesehatan ya, dari mulai kalau di negara-negara lain itu sudah mulai menerapkan perbedaan misalnya waktu masuk ke kerja ya, terutama misalnya itu masih ada dan juga untuk perkantoran. Nah, ini tentu sekali lagi memang harus komprehensif untuk strategi pengendaliannya. Ya, artinya harus ada pengetatan pengaturan di transportasi umum seperti Anda sampaikan bahwa di beberapa negara telah melakukan pengurangan, yaitu hanya bukan 50% tapi hanya di bawah 30% atau hingga 20%. Bahwa penumpang bisa menaiki sebuah angkutan umum. Lalu saat ini apakah upaya untuk memperbanyak armada angkutan umum bagi warga, apakah sudah tepat yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta hingga saat ini? Itu salah satu yang bisa dilakukan ya, dan sekali lagi ini kan jadi melihatnya adalah hulu ke hilir. Jadi orang yang masyarakat ini yang harus kita minimalisir pergerakannya. Kita
berikan pemahaman bahwa mereka bergerak atau melakukan pekerjaan keluar dari rumah itu bila memang sangat esensial. Ini sangat satu hal PR yang masih harus kita lakukan bersama-sama di seluruh wilayah Republik ini supaya dalam situasi ini orang tidak mudah untuk bepergian. Kedua, karena bila itu tidak terjadi, seberapa banyak pun moda transportasi akan tidak cukup karena kita tahu begitu besar penduduk Republik ini, terutama di kota-kota besar. Nah, hal lain yang bisa dilakukan adalah seperti yang saat ini juga dilakukan di Jakarta dengan ada semacam Transjakarta yang komuter yang kecil-kecil, ya ini yang akan bisa juga meminimalisir karena sekali lagi perlunya satu sinergitas karena ini moda transportasi yang ada di tidak hanya Jakarta ya, ada misalnya bis antar kota antar provinsi ini kan dioperasionalkan oleh tidak hanya pihak pemerintah, terutama yang bahasa di pihak swasta. Ini yang tentunya harus ditingkatkan pemberian pemahaman pada para pengelola ini masalah protokol. Dan sekali lagi dalam situasi yang sedang meningkat seperti ini, mau tidak mau akan ada satu situasi di mana kita semua harus dituntut untuk benar-benar membatasi pergerakan ini. Bukan masalah ganjil genap saja, tapi intinya orang lebih baik menggunakan aktivitasnya lebih banyak di rumah. Itu yang harus ditekankan dalam situasi yang sangat kritis ini untuk Jakarta dan sekitarnya. Karena sekali lagi potensi penularan di ruang atau lokasi yang memang indoor ya, apalagi ini transportasi umum ini akan sangat besar. Dan sekali lagi ini bukan hanya masalah kota besar seperti Jakarta. Ini juga harus mulai disiapkan, diantisipasi oleh kota-kota besar lainnya di Indonesia. Ya Pak Diki, terakhir, ini kita juga mendapatkan catatan bahwa peningkatan COVID-19 di DKI Jakarta sempat mendapatkan ataupun angka rekor tertinggi hingga 1.300 di 3 September lalu dan kemarin tercatat 1.176 orang yang terpapar COVID-19. Artinya potensi penularan ini mengkhawatirkan. Lalu dalam pandangan Anda apakah kebijakan ini harus tetap dilanjutkan atau sudah saatnya untuk dievaluasi atau dihentikan? Untuk terkait ganjil genap ini, saya kira di seminggu ini sebaiknya ada satu rilis publik ya, data publik yang membuktikan efisiensi seperti yang tadi disampaikan oleh Kadishub Jakarta ya, karena mereka yang lebih tahu punya datanya ya. Tapi yang jelas sebetulnya faktor yang mempengaruhi peningkatan kasus di Jakarta ini kan bukan hanya dari sisi transportasi ini saja. Terutama, sekali lagi kenapa saya tadi menyinggung masalah perkantoran. Kluster perkantoran ini masih banyak. Nah, ini artinya membuktikan pengurangan itu belum efektif. Atau mungkin malah beberapa belum melakukan pengurangan. Dan ini saya mendapat informasi ini. Nah, artinya evaluasi ganjil genap ini karena dia sifatnya strategi tambahan, tentu akan sangat diperlukan dan bukan hal yang saya kira kalaupun ditiadakan bukan berarti otomatis akan mengurangi terjadi penambahan kasus karena ini sekali lagi ada klaster-klaster lainnya yang berkontribusi cukup besar, salah satunya klaster perkantoran. Ini yang harus kita cari tahu kenapa mereka tetap terjadi. Apakah ini karena mereka memang ternyata masih lebih dari 50% ataupun adanya protokol-protokol lain yang tidak dilakukan. Nah, intinya kesimpulannya adalah ganjil genap bisa terus dilakukan jika memang terbukti dia tidak membebani transportasi publik yang meningkat lebih dari biasanya. Walaupun ada peningkatan, kalau memang misalnya ini bisa dikendalikan dengan penambahan dari operasional dari transportasi, tentu itu bisa diantisipasi. Nah sekali lagi sejauh ini saya masih 50-50 ya melihatnya. Saya masih 50-50 karena sekali lagi ini tentu ada plus minusnya. Dan saya harapkan Pemda DKI bisa dalam seminggu ini menyampaikan secara terbuka ke publik hasil evaluasinya.
sehingga kita juga bisa memberikan masukan lah. Baik, artinya masih 50-50 bila Ya. catatannya bahwa penggunaan ataupun penerapan ganjil genap ini tidak menyebabkan lonjakan penumpang di transportasi umum. Karena kita tahu bahwa transportasi umum bisa jadi menjadi klaster baru penularan COVID-19, di mana DKI Jakarta hingga saat ini rata-rata mendapatkan catatan 1.000 kasus per harinya. Baik, terima kasih Bapak Diki Gunawan, dari epidemiolog dari Griffith University.